Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang untuk siswa kelas 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsurnya dulu untuk operasinya nanti di video selanjutnya. Oke, kita langsung ke pengertian bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi kebanyakan bentuk aljabar itu menggunakan huruf ya. Terus yang pertama saya bahas di sini adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Ada variabel. Untuk unsur yang utama dan pertama adalah variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi dia itu sebuah huruf. Jadi kita kembali ke pengertiannya tadi, huruf-huruf. Jadi variabel ini dia memuat sebuah huruf dan belum jelas juga nilainya itu berapa. Ya, kemudian ini ada contohnya, 4x kuadrat dikurangi 3y ditambah 11. Nah, yang saya warnai merah ini merupakan variabelnya. Jadi variabelnya di situ ada x dan y. Untuk selanjutnya ada konstanta. Pengertiannya, konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi dia hanya angka saja, tidak ada variabelnya. Nah, contohnya 4x kuadrat kurangi 3x ditambah 11. Jadi konstantanya 11. Selanjutnya koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang terletak di depan variabel. Jadi sebuah angka yang ada di depan variabel. 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 11, itu koefisiennya adalah 4 dan 3. Karena 4 dan 3 terletak di depan variabel x ya. Selanjutnya ada suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar oleh tanda operasi jumlah atau selisih. Nah, yang pertama ada suku 1. Contohnya 2AB. Jadi dia sukunya itu cuma 1, nggak ada operasi tambah atau kurangnya, tidak ada operasi jumlah atau selisih gitu. Jadi cuma 1 aja, 2AB gitu. Kemudian suku 2. Contohnya 4A ditambah 2B. Nah, dia ada dua suku di situ. Suku yang pertama 4A, suku yang kedua 2B. Selanjutnya suku 3. 5A ditambah 2B dikurangi 3AB. Itu merupakan 3 suku, yaitu 5A, 2B, dan negatif 3AB. Kemudian ada suku banyak. Suku banyak merupakan suku yang anggotanya lebih dari 3. Bisa 4, 5. Yang penting lebih dari 3. Contohnya 5m kuadrat ditambah 7n ditambah 2m kuadrat dikurangi n ditambah 11. Itu ada berapa suku? Suku yang pertama 5m kuadrat, kedua 7n, 3 2m kuadrat. Kemudian yang keempat negatif n, yang kelima 11. Berarti ada 5 suku di situ. Nah, di sini selanjutnya masih berhubungan dengan suku juga, yaitu suku sejenis. Ya, suku sejenis itu merupakan suku, mengelompokkan suku dengan variabel yang sama. Nah, ini ada contohnya, 5m kuadrat ditambah 7n ditambah 2m kuadrat kurangi n ditambah 11. Nah, itu suku sejenisnya yang mana saja? Oke, di sini ada 5m kuadrat dengan 2m kuadrat. Nah, ini 5m kuadrat positif dengan 2m kuadrat. Terus kemudian ada yang atas ini dia variabel m ya, variabel m. Kemudian ada 7n dengan n. Nah, 7n dengan n dengan negatif n. Jadi ini membacanya memang dikurangi n ditambah 11, tetapi untuk definisi, untuk mendefinisikannya atau mengelompokkannya itu adalah negatif n ya, jadi bukan n tetapi negatif. Kemudian contoh selanjutnya ada 3x kuadrat ditambah 2xy dikurangi 4y kuadrat ditambah 6xy dikurangi 3y kuadrat. Nah, di sini ada suku sejenisnya yaitu xy dan y kuadrat. Di sini 3x kuadrat ini kenapa tidak masuk di sini? Karena memang tidak
hanya satu saja ya, jadi tidak ada yang lain lagi, jadi dia tidak ada suku sejenisnya. Kemudian EGY ini juga EGY, 2 EGY dengan 6 EGY. Kemudian negatif 4y kuadrat, ini ada lagi negatif 3y kuadrat, sama-sama y kuadrat sama-sama xy. Jadi paham ya, di sini suku sejenis merupakan pengelompokan variabel yang sama. Untuk kuadrat ini dengan misalnya 5m dengan 5m kuadrat itu berbeda, jadi tidak bisa dijadikan satu jenis, jadi bukan sejenis ya, m dan m kuadrat itu berbeda. Oke, itu tadi pembahasannya. Sekarang silahkan yang mau belajar untuk melatih pengetahuan yang saya sampaikan tadi. Latihan soalnya, tentukan variabelnya, konstanta, koefisien, suku, dan suku sejenisnya. Ya, ini soalnya ada 5. Silahkan di screenshot atau dicatat mungkin. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.